saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali firman Tuhan akan menyapa kita pada minggu hari ini yang diambil dari kitab Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan, nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini dikutip dari Mazmur 98 ayat yang pertama. Nyanyian baru bukanlah gubahan baru atau aransemen baru. Nyanyian baru adalah nyanyian yang kita nyanyikan dengan pengalaman dan penghayatan yang baru, pengalaman yang sedang kita alami. Nyanyian lama bisa menjadi nyanyian yang baru bila kita sedang mengalaminya, bila kita menyanyikan dengan penghayatan yang baru. Dan keselamatan dari Tuhan adalah dasar yang paling utama bagi setiap orang percaya untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, bahwa Tuhan telah berhasil mengalahkan iblis, Tuhan telah berhasil mengalahkan kuasa kegelapan, dan keselamatan telah tersedia bagi kita. Saudaraku, berkantate itulah ajakan untuk hari ini melalui nats ini. Dalam perikop Wahyu 12 ayat 10 sampai 12 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul nyanyian kemenangan, yaitu kemenangan Allah. Ayat 10 tadi berkata, sebab telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Keselamatan itu dinyatakan karena pendakwa iblis, dan kematian telah dikalahkan oleh anak domba Allah, darah anak domba. Yesus adalah anak domba Allah yang darahnya telah tercurah di Golgota, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Maut telah ditelan dalam kemenangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitan Yesus menjadi realitas yang dihadapi dengan tenang, sebagaimana Rasul Paulus berkata dalam Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Karena itu bersukacitalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat 12, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu digambarkan dengan orang-orang yang diam di surga. Sedangkan orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang ada di bumi dan laut. Bumi dan laut di sini merupakan gambaran tentang kuasa kegelapan, tentang kuasa iblis, dan semua orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah yang melandasi kita untuk menaikkan nyanyian kepada Allah, karena Tuhan
menyelamatkan orang-orang yang percaya dan yang memberi diri kepada Yesus, memberi diri kepada penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah juga yang mengarahkan kita kepada siapa kita sebenarnya harus menyanyikan nyanyian itu. Kepada siapa kita nyanyikan, kepada siapa kita tujukan nyanyian yang kita nyanyikan, yaitu kepada Tuhan. Karena kebanyakan orang bernyanyi untuk dirinya sendiri. Kebanyakan orang dia bernyanyi untuk dirinya sendiri. Kata-katanya bisa melambung tinggi, dialamatkan ke pelbagai pihak, namun dalam prakteknya pikiran tertuju hanya kepada diri sendiri. Disinilah saudaraku perbedaan berkantate. Disinilah perbedaannya berkantate, bahwa nyanyian yang kita nyanyikan bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, melainkan untuk Tuhan. Kita bernyanyi karena kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ketika kita bernyanyi, kita menghadap Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Kalau bernyanyi untuk Tuhan, tentunya nyanyian yang kita nyanyikan itu harus dinyanyikan dengan penuh kesungguhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalu mengapa kita menyanyikan keselamatan dari Tuhan? Kita menyanyikan keselamatan dari Tuhan karena dengan kita menaikkan nyanyian bagi Tuhan, ini membantu kita untuk menghayati apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, menghayati apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam dunia ini. Nyanyian membawa kita kepada pengakuan dan kekaguman perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Puji-pujian akan keluar dari hati kita bila kita mengenal dan mengakui perbuatan Tuhan serta mujizat Allah dalam hidup kita. Karena itu saudara, yang perlu digumuli sekarang, masih adakah pengakuan? Masih adakah kekagumanmu atas perbuatan Tuhan dalam hidupmu untuk kamu nyanyikan dalam hidup? Masih adakah kekaguman dalam hidupmu untuk kamu nyanyikan bagi Tuhan? Masih adakah pengakuan bahwa setiap hari yang kamu lewati, setiap tarikan napas, udara pagi segar, indahnya fajar, kita bisa melaksanakan aktivitas kita setiap hari semata hanya karena anugerah Tuhan? Masih adakah pengakuan itu? Masih adakah kekaguman itu? Bukankah saudaraku, bukankah menjadi kekaguman bagi kita bila kita masih sehat hingga hari ini di tengah pandemi COVID-19 ini? Bukankah itu suatu kekaguman? Bila kita bisa melewati hari demi hari walaupun di rumah saja. Bila anak kita belajar di rumah, tamat sekolah, bila kita masih bisa makan, masih bisa bekerja, bukankah itu adalah suatu kekaguman dari Tuhan? Cobalah hitung. Cobalah hitung, maka kamu akan kagum. Karena itulah dalam nyanyian Kidung Jemaat 439 ada syair Kidung Jemaat 439 itu demikian: berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Karena itu saudaraku, sejatinya tidak ada alasan bagi kita. Sejatinya tidak alasan bagi orang yang percaya, bagi setiap keluarga lepas keluarga untuk tidak mengagumi perbuatan Allah dalam hidupnya, untuk tidak menyanyikan Tuhan dalam hidupnya, untuk tidak beribadah memuji Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, kagumilah perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Kagumilah keselamatan yang diberikan kepadamu. Maka itu akan terus menerus
kamu akan terus-menerus berkantate untuk Tuhan. Nyanyikan keselamatan dari Tuhan. Amin.